dan meta studi rencananya. Mungkin sebelumnya bisa kita hadiri dulu, kita absen ya, kok absen, kita presensi dari BBL sudah hadir Pak Nelson. Siapa lagi yang BBL ya? Hanya Pak Nelson ya. Kemudian dari Bispar ada Bu Nining. Dari pertanian ada Pak Mulyono. Dari BMTI ada, mana BMTI ya? Ada Pak Yanto. Kemudian dari Senbud ada Bu Ning. Dari KPTK tidak hadir ya. Oh iya, ada juga Pak Gita dari Hadir Mas eh, Indra. oh, mohon maaf Pak Lismanto. Izin Pak. Maaf, tidak kelihatan Pak. Terima kasih Pak Lismanto. Kemudian dari Bispar sudah hadir juga Pak Gita, dan alhamdulillah dari Meta Studi ada Pak Sulis. Pak Sulis, Ya, siapa Pak Indra lagi yang belum hadir. disebut ya? Terima kasih Pak. Kemudian dari Malang ada Pak Rohim. Dari BUM Malang ada Pak Rohim. Lalu kemudian dari Direktur SMK telah hadir. Terima kasih Pak Widi, Pak Jahani, Bu Kurniati, dan Pak Robi. Ya, dan mungkin yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, rapat Jumatan kali ini kami buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Direktur SMK, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Widi. Izin. Akan disampaikan Buning, silakan Buning. Oh, Bu Ning, silakan Bu. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Hendra bisa izin dimulai ya. Ya, silakan Bu Ning. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pimpinan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi beserta jajarannya. Yang terhormat para pimpinan di Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan beserta jajarannya. Yang terhormat Direktur Kursus dan Pelatihan beserta jajaran. Yang terhormat Direktur Mitra Studi beserta jajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, izin untuk menyampaikan progres pelaksanaan asesmen nasional tahun 2023 hingga per tanggal hari ini, tanggal 20 Oktober 2023. Bapak dan Ibu, mereview kembali pelaksanaan AN pada awal mula, yaitu pada bulan Juli dilakukanlah jadwal pendataan untuk SMK dan sederajat. Jadi kita memulainya pada minggu ketiga sampai dengan minggu ketiga bulan Juli sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus. Jadi seluruh rangkaian pendataan itu dilakukan selama 1 bulan. Dan kami yakin Bapak dan Ibu yang berada di sini terlibat dalam pelaksanaan penjadwalan ini. Setelah dilakukan penjadwalan, maka dilakukanlah pelaksanaan AN. Untuk SMK dan sederajat itu dimulai pada bulan Agustus minggu pertama, simulasi untuk pelaksanaan ANBK 2023. Kemudian pada minggu keempat dilakukan gladi bersih untuk memastikan apakah peralatan yang ada pada satuan pendidikan itu dipastikan bisa terkoneksi secara jaringan ke pusat. Kemudian pada minggu kelima dilakukanlah
pelaksanaan ANBK 2023 pada tahap pertama. Kemudian karena sesuatu dan lain hal dan hasil pelaksanaan ANBK pada jenjang SMK dan sederajat itu dirasa kurang memuaskan, maka dilakukanlah penjadwalan ulang pada bulan Oktober, awal Oktober, itu sekitar tanggal 2 sampai dengan 5 Oktober 2023. Nah, hasil evaluasi terakhir Bapak dan Ibu juga masih dirasakan kurang memuaskan, sehingga direncanakan pada bulan November, pada akhir bulan November, akan dilaksanakan penjadwalan ulang kedua untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan tingkat jenjang SMK itu melaksanakan AN. Jadi posisi kita saat ini kan pada tanggal 20 Oktober. Jadi kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri pada pelaksanaan penjadwalan ulang ANBK. Bapak dan Ibu, kita bisa melihat hasil dari pelaksanaan ANBK, baik secara pelaksanaan awal sampai dengan penjadwalan ulang pertama, kami mengambil data cut-off per 10 Oktober 2023 melalui dashboard AN. Jadi jumlah SMK seluruh Indonesia yang mengikuti itu sekitar 13.901 satuan pendidikan SMK. Kemudian hasilnya adalah di bawah 85% itu sekitar 1.105 satuan pendidikan SMK. Nah, sementara yang tidak mengikuti AN itu ada sekitar 104 SMK. Kita jangan maksudnya melihat data ini dibandingkan dengan jumlah siswa masih sedikit gitu. Tetapi hati-hati karena kita perlu memotivasi dan mendorong seluruh SMK berpartisipasi untuk melaksanakan ANBK. Walaupun tidak wajib, tetapi memberikan motivasi, mendorong mereka untuk kepentingan mereka juga sebenarnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah tabel partisipasi pelaksanaan AN untuk jenjang SMK. Ini kami garis merah. Jadi kami mencoba melihat per provinsi itu masing-masing berapa jumlahnya. Contohnya misalnya DKI Jakarta, jumlah SMK-nya itu sekitar 553. Sementara yang mengikuti ANBK itu sekitar 552. Begitu seterusnya sampai dengan di bawah. Nah, ini hasil cut off yang kami terima. Kalau ini pengolahannya dari yang kami terima dari PGM 06. Jadi kalau secara rincian atau melalui kami tayangkan melalui grafik dulu, bisa kita bandingkan ketika SMA melakukan ANBK dan SMK melakukan ANBK. Garis biru pada SMA itu adalah yang berpartisipasi, sementara garis yang berwarna merah adalah yang belum melakukan ANBK. Kita bandingkan dengan kita sendiri. Jadi kalau kita yang berpartisipasi dengan yang belum, itu masih terlihat banyak yang merah. Jadi artinya bahwa partisipasi kita jauh dibandingkan dengan dengan SMA. Sebelah kanan itu yang SMK, sebelah kiri yang SMA. Jadi begitu terlihat, baru kita akan mengetahui bahwa partisipasi kita itu memang perlu didorong untuk pelaksanaan ANBK. Berikut Bapak dan Ibu, data sekolah yang kami lakukan per provinsi di bawah 85% dan yang tidak melaksanakan AN. Jadi kami akan tayangkan seluruh provinsi yang jumlahnya partisipasi AN-nya itu di bawah 85%, itu sekitar, nah kami mengambil data ini seperti kami sampaikan di awal, bahwa kami mengambilnya melalui dashboard AN cut off per 10 Oktober 2023. Jadi DKI Jakarta, contohnya misalnya DKI Jakarta, kami beberapa sekolah telah kami dapatkan. Jadi mulai dari NPSN-nya berapa, nama sekolahnya apa,
dia masuk di gelombang berapa. Kalau di situ tertera 1,2, artinya dia masuk di gelombang pertama dan mengikuti penjadwalan ulang di gelombang kedua. Kemudian partisipasi literasinya juga kita bisa melihat. Kemudian partisipasi numerasinya juga bisa kita melihat. Kami mendapatkan data ini per provinsi, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat karena ini banyak sekali karena per provinsi. Ini ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY sampai dengan terakhir itu Papua. Papua juga sudah kami rinci, bukan hanya Papua tetapi provinsi baru termasuk Papua Tengah dan lain sebagainya. Itu kami coba untuk menampilkan di sini. Nah, sementara untuk provinsi yang belum melaksanakan AN itu ada beberapa, misalnya Jawa Barat ini sekitar 14 sekolah, kemudian Jawa Tengah 2 sekolah, kemudian Jawa Timur juga ada beberapa sekolah, sampai dengan Papua juga belum melaksanakan ANBK. Ini kami gabungkan yang di bawah karena hanya satu gitu. Jadi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, kemudian Papua Tengah kami jadikan satu. Itu masing-masing satu-satu. Nah, Bapak dan Ibu, berdasarkan data-data di atas tadi, kami berharap kita bersama-sama mendorong para satuan pendidikan, khususnya Bapak dan Ibu yang berada di UPT dan menjadi wilayah binaan. Pertama, kami berharap lebih besar memanfaatkan posko untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan dan kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan AN. Jadi, poskonya ini benar-benar kita manfaatkan sebagai ajang untuk saling menginfokan berbagai permasalahan agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi itu secara partisipasi nasional kita menjadi mengurangi secara partisipasi nasional apabila kita hanya misalnya cuma sedikit misalnya seperti itu. Kemudian kami berharap Bapak dan Ibu juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif kepada kepala dinas di provinsi Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu dapatkan pada saat pertemuan di posko. Nah, Bapak dan Ibu, Dinas Pendidikan itu sebenarnya diberi link untuk memantau perkembangan AN. Jadi mereka itu mendapat linknya itu bisa membuka masing-masing karena masing-masing itu memiliki operator untuk Dinas Pendidikan Provinsi sehingga dapat memantau. Nah, hasil pemantauan ini mungkin bisa Bapak dan Ibu jadikan sebagai salah satu bahan dalam diskusi atau bersama-sama memecahkan permasalahan-permasalahan yang di atas tadi. Kemudian kami juga berharap kepada Bapak dan Ibu untuk mendorong kesiapan satuan pendidikan untuk mengikuti penjadwalan ulang yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan November. Jadi kami telah memproses surat edaran untuk mendorong para kepala dinas sehingga mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk lebih mendorong dan mengingatkan kembali para dinas-dinas pendidikan provinsi untuk memastikan bahwa satuan pendidikannya itu telah siap untuk melaksanakan penjadwalan ulang pada minggu keempat bulan November. Jadi begitu Bapak dan Ibu hasil evaluasi pelaksanaan AN SMK di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Halo Mas Hendra. Kami kembalikan ya, ke masih di mute tadi. Terima kasih Bu Ning. Apa mungkin ada yang mau disampaikan, ditambahkan oleh Pak Widi atau yang lainnya dari SMK? Cukup? Cukup Mas Hendra. Baik Pak Widi. Dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Balai, apakah ada tanggapan? Dipersilakan.
Mas Mohon izin, Hendra. Mas Hendra. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ning. Eh, Eh, nanti ketutup ya. Mohon maaf. Silakan Pak Lismanto. ya, saya buka lah. Di itu aja kali di tulis ya. Sejauh mana komunikasi kita ke Dinas Pendidikan selama ini terkait dengan AN ini, barangkali kami perlu mendapatkan reportnya sehingga posisinya balai itu menindaklanjutinya mulai dari mana. Nah, jangan sampai kita seakan-akan dari sosialisasi dari nol lagi gitu kan. Mungkin dari direktorat sudah melakukan himbauan atau mungkin bahkan laporan atau progres terkait dengan AN ini ke seluruh dinas pendidikan provinsi sehingga kami nanti akan mengintervensinya itu di sebelah mana. Nah, kemudian data yang tadi yang terkait dengan progres AN yang dari PDM 06 tadi, apakah kami juga bisa diberikan secara lengkapnya gitu ya, sehingga intervensinya akan lebih khusus. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi itu kalau diminta untuk mendorong SMK-nya ini, itu harus disertai dengan data. Bahkan data lengkapnya per provinsi, bahkan mungkin sampai SMK. Kalau hanya himbauan saja, mereka itu tidak care. Pada umumnya, dinas hanya meneruskan surat yang kita kirimkan ke satuan pendidikan. Mereka tidak akan melihat atau jarang sekali melihat atau menganalisis apa yang sudah terjadi. Nah, maka kalau kita kirimkan ke dinas, mungkin dinas tinggal memberikan surat instruksi ke satuan pendidikan sendiri yang akan merasa bahwa mereka belum melakukan apa yang diminta oleh kita. Mungkin itu Mbak Ning, terima kasih. Bisa langsung dijawab ya, Ya, Pak Hendra? ya silakan Bu Ning. Ya, terima kasih Mas Lis, Pak Ismanto. Jadi sebenarnya dinas pendidikan itu di setiap provinsi itu memiliki operator yang bisa mengakses pada dashboard AN-nya. Jadi sebenarnya mereka itu kalau bersama-sama dengan PDM 06, mereka tuh sebenarnya dinas pendidikan diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan balai. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya ada surat itu manakala terjadi misalnya data yang drastis menurun misalnya mungkin seperti itu. Tetapi secara umum mereka sebenarnya sudah bisa mengakses. Hanya saja kita yang memang tidak bisa mengakses karena kita tidak diberi ruang untuk membuka dashboard itu. Nah, kalaupun misalnya kita perlu melakukan intervensi, sebenarnya kita punya SOP atau pos yang diterbitkan oleh sekretariat. Jadi per dirjennya itu sudah ada. Jadi balai harus melakukan apa, kemudian apa saja kewajibannya, di pos itu sudah ada. Mungkin Mas Hendra, apakah itu sudah dikirim ke masing-masing balai atau belum? Nah, ini yang kami kurang tahu. Tetapi apabila Bapak dan Ibu memerlukan kembali, nanti insya Allah kami share di dalam grup untuk mengingatkan Bapak dan Ibu mempelajari kembali apa kewajiban Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun misalnya data yang terakhir kami melakukan cut off itu per 10 Oktober, kami juga akan share di dalam grup dan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih penjelasan Bu Ning. Berarti memang sudah ada SOP-nya Bu Ning ya dari Perdirjen. Sudah. Tapi saya belum lupa nomor berapa tuh Bu Ning. Saya juga lupa nomor berapa. Tetapi Artinya dalam posnya itu bukan hanya AN, tracer staff juga ada gitu dibahas di situ. Dan apa saja yang harus dilakukan oleh balai itu ada. Artinya memang terkait dengan AN ini sudah ada operator yang standby ya Bu Ning ya. Operatornya itu adanya di Dinas Pendidikan Provinsi. Iya. Ya. Yang mereka dapat mengakses dashboardnya ya.
Betul, Dan ini disesuai dengan sistem pada PDM 06 ya, yang mana betul. dinas Betul, harus merespon sesuai dengan tusinya ya. Apakah seperti itu, Bu Ning? betul. Oke, Jadi baik. ini saya bisa buka sebentar. Barangkali ada yang bisa membuka nanti. Jadi Perdirjennya nomor 29 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendampingan penjaminan mutu pendidikan menengah kejuruan. Jadi di situ sudah ada bukan tata cara intervensi balai itu melalui kegiatan AN, kemudian ada tracer study dan lain-lain, itu ada di situ. Jadi Perdirjennya nomor 29 tahun 2023. Coba Mbak, halamannya. Jadi sudah terlihat di situ bahwa pendampingan yang harus dilakukan oleh balai itu apa saja. Nah, mungkin kita bersama-sama membuka kembali Perdirjennya. Terima kasih. Iya, baik Bu. Berarti memang acuannya adalah Perdirjen Vokasi nomor 29 tahun 2023. 23 ya. Mungkin bisa ditampilkan. Tadi sudah. Bisa ditanyakan ulang, Mbak Firda. Oh. Jadi mulai tahapan sosialisasi harus melakukan apa sampai dengan tahapan terakhir. Gladi bersih juga harus melakukan apa, itu ada di situ. Pelan-pelan, Mbak. Nanti kami akan juga, mungkin Mbak Firda atau siapa ini bisa men-share di Iya, chat. nanti akan kami share, Bu. Iya. Iya. Sudah di-share di chat itu, Bu. Oh, sudah, Bu. Terima Sudah di-share, Bu. kasih. Ya. Ya, Terima kasih, Mbak Firda. Demikian, Pak Alismanto. Ada lagi yang perlu dicermati, Pak? Cukup, Mas. Baik, terima kasih, Pak Alismanto. Mungkin yang data itu aja tadi ya, kalau boleh di-share ya. Ya, nanti kami share di grup ya, Pak ya. Oke. Ya, Mas. Grup ini. Iya, silakan Ibu. Ya, nanti kami share setelah Baik. ini. Bisa saya tambahkan, Mas Indra? Ya, silakan Pak Widi. Baik, Pak Alismanto dan Ibu Bapak, Bu Ning ini juga sudah mempersiapkan surat dari Pak Direktur SMK kepada Kepala Dinas yang isinya mengenai daftar SMK yang belum mengikuti asesmen nasional dan juga yang keterisiannya di bawah 85%. Jadi nanti kalau sudah ada, mohon juga balai-balai ditembusi nggih, Bu Ning nggih, supaya nanti balai juga bisa turut mengadvokasi dan mengawal pemberitahuan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widi atas Terima kasih, Pak informasinya. Udi. Inggih, Pak Lis, Pak Hendra. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik dari Ibu Bapak balai yang lain, silakan untuk mencermati Pak Mardin. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil, Pak. Sekali, Pak. Halo, bagaimana? Suaranya kecil, Pak. Bagus. Halo. Halo. Jelas, Ya. Pak. Jelas, Pak. Sudah. Sudah. Baik. Urgensi asesmen nasional ini memang iya, karena ketika asesmen nasional tidak dibuat dengan baik, maka muatan atau isi rapor pendidikan menjadi tidak baik.
Ketika itu menjadi tidak baik, maka data yang kita miliki menjadi tidak baik. Maka tindakan yang mau diperbaiki juga akan menjadi tidak baik. Sehingga saya berpikir urgensinya iya. Sehingga untuk mengawal itu sampai ke sekolah memang sebuah keniscayaan. Saya cuma mau mengemukakan sedikit begini. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kelihatan kalau di Dashboard itu agak sistemik itu pelaksanaan asesmen nasional. Semua lini masuk, penganggarannya mulai dari pusat masuk dan seterusnya. Kita di balai cari-cari mata anggaran dengan itu tidak didapatkan di mana kita menggunakan untuk melakukan gladi bersih, gladi kotor, pendampingan dan sebagainya. Sehingga mungkin ke depan itu perlu ditata secara sistemik mulai di tingkat direktorat sampai ke balai sehingga kita betul-betul leluasa untuk melakukan itu. Yang kita lakukan selama ini adalah dalam setiap event yang menghadirkan dinas pendidikan paling kita menghimbau, paling dititipkan sedikit. Tidak ada aktivitas khusus untuk kita untuk datang di tempat di TUB untuk mendampingi dia, melihat dan seterusnya. Itu hampir kita tidak temukan di kita di balai. Sehingga dengan demikian menurut hemat saya ini perlu perbaikan untuk tahun berikut sehingga betul-betul sistemik mulai dari direktorat sampai ke balai sehingga kita serempak untuk melakukan itu termasuk gladi bersih apa dan sebagainya, bimbingan TEDx untuk itu di sekolah itu hampir tidak ada gitu. Cuma selalu nebeng-nebeng dengan kegiatan yang ada di kita. Sehingga ini mohon dengan sangat mudah-mudahan itu bisa dipertimbangkan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mardin. Nah, mungkin bisa dari balai-balai yang lain untuk memberikan best practice-nya. Ya, Silakan Pak Rohim. saya Pak. Ya, terima kasih. Ini sudah bulan Oktober ya, sudah pertengahan akhir ya. Sehingga tadi disampaikan Pak Mardin benar bahwa penganggaran terkait kegiatan itu di balai tidak tercantum ya. Yang terkait penjaminan mutu itu yang pertama perencanaan berbasis data, kemudian kemarin ada berbagi praktek baik, kemudian PIP atau SMKPK dalam hal ini ya, PIP itu kurikulum merdeka yang terkait dengan SMKPK, kemudian yang terakhir bahkan itu tracer study. Itu pun karena sudah di bulan-bulan akhir ya, sehingga langkah yang dilakukan oleh BUI Malang memang ya itu mencantol-cantolkan pada kegiatan ya. Misalnya kemarin kami melakukan yang IKM ya terkait dengan komunitas belajar itu kita cantolkan ya, kita cantolkan tracer study ini sampaikan ini sekian-sekian yang masih mengisi tracer study itu sampai sekarang mungkin 91.000 dari 311.000. Nah, itu dari wilayah kami 5 provinsi itu ya misalnya seperti itu. Kita hanya nyantol-nyantolkan apalagi sudah bulan Oktober ya. Nah, ini apakah langkah-langkahnya tadi apa yang lagi yang disampaikan Pak Lis tadi intervensinya sejauh mana ya? Apalagi penganggaran sudah di bulan Oktober ini kita mau biasanya masih makanya nanti data ini yang perlu kita dapatkan Buning ya kita dapatkan kalau masih bisa kita dengan revisi dan lain sebagainya mungkin masih bisa tapi kalau enggak bagaimana langkahnya ini gitu itu aja Pak Buning ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohim. Nah, memang di sini kita terkendala terkait dengan penganggaran yang langsung berkaitan dengan kegiatan itu ya Pak ya. Ya betul Pak. Tadi kalau Pak Rohim menyampaikan setidaknya ada 4 kegiatan ya Pak Rohim ya, perencanaan yang berbasis PBD. data,
Ya itu ada sebagai anggaran. ya dengan berbagi praktik baik, kemudian Ya. terkait dengan kurikulum Merdeka SMKPK, kemudian IKM. tracer study ya Pak. IKM, tracer Oh ini ya. study tidak ada Pak. Oh tidak Tracer ya. study juga tidak ada secara Ini khusus. IKM. IKM-nya kita IKM-nya. penguatan Kombel kemarin. Ya, Iya oke. iya iya. Ya itu aja. Iya. Ya baik, terima kasih Pak Rohim. Berarti kita perlu mencermati kegiatan-kegiatan ini untuk nanti dapat dianggarkan ya Pak Rohim ya. Ya, Betul, betul. betul, Pak. Ya. Mungkin ada yang ingin mungkin dari SMK ada yang ingin apa namanya memberikan pendapatnya kembali. Kalau izin Mas Hendra. Oh siap Bu Ya. Yani, silakan. Suaranya tidak terdengar Bu. Tidak ada suara Bu. Ya. Halo Bu Yani. Suara Bu Yani tidak terdengar sama sekali Bu. Apakah ada dari Ibu Bapak yang dapat mendengar suara Bu Yani? Suaranya Tidak kedengeran. Sama di kami juga tidak kedengaran, Pak. Oh terima kasih Bu Ning, Pak Mardin. Bu Yani mohon maaf suaranya tidak bisa kami dengar Bu. tidak terdengar juga. Bu Yani suaranya Nampaknya speaker Bu Yani terkendala ini. ya kena, Speaker mikrofonnya maaf. ya sepertinya di jalan memang. Sambil menunggu Bu Yani, boleh Mas Hendra? Iya, silakan Iya. Bu Bukur. Bapak dan Ibu, kami sudah mengirimkan dalam chat barangkali paparan ini barangkali bisa dimanfaatkan, dan kami berharap bahwa partisipasi itu sudah mulai membaik karena sekarang kan sudah tanggal 20, sementara kami melakukan cut off-nya itu di tanggal 10 Oktober. Jadi 10 hari mudah-mudahan sudah menambah angka partisipasinya. Jadi angka yang kami tayangkan tadi adalah cut off di 10 Oktober. Filenya yang mana ya Bu? Presentasinya belum masuk ya, Belum ada Bu. Masih loading Filenya Pak. Bu. Masih Oh, loading. oke Ya, baik. karena Ya. baru mau dimasukkan. Jadi Baik Bu. ya. Jadi kalaupun Bu terjadi Ning, perubahan atau tidak sama, itu karena ini sudah ada jangka waktu 10 hari ya, mudah-mudahan udah lebih baik. Bu Ning, tadi kalau nggak Nggak salah pakai cuma apapun pakai di situ ya. Untuk aku nggak bisa share sendiri. Ya, parah nih. Itu saya Pak. Iya, kalau Zoom ya. Bu Yani suaranya kayaknya bocor. Bu Yani, apakah jadi bertanya? Sudah kedengaran suara saya? Ya. Ya silakan Bu Yani. Baik, Mas Hendra, saya hanya menyambung dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya dari balai-balai lain terkait dengan pelaksanaan asesmen. Kalau kami dari BBL Medan juga melaksanakan atau menyelipkan gitu ya untuk kegiatan asesmen nasional di dalam kegiatan perencanaan berbasis data. Baik dari mulai sosialisasi yang kami laksanakan secara daring dan juga pendampingan yang di mana kami langsung kepada SMK ya Mas Hendra, ada PBPB yang kami bentuk. Di satu PB itu terdiri dari 10 SMK yang kami undang. Ada kurang lebih 300 PB yang kami tentukan titiknya. Nah, tapi
setelah pendampingan itu juga kami melakukan rapat koordinasi di setiap provinsi binaan kami. Setiap provinsi itu kami mengundang setidaknya kepala SMK satu orang ya, 150 SMK. Namun setelah pelaksanaan AN selesai dilaksanakan, itu setelah akhir bulan Agustus ya, September. Nah, bulan November itu karena setelah cek kembali dananya itu masih tersedia, kami juga melakukan kembali rakor, tapi tidak terkait dengan AN lagi, tetapi terkait dengan trust study dan juga perencanaan data. Namun ketika saat itu malah kami menemukan kendala ada dua di Padang Sidempuan, khususnya itu ada 2 SMK yang ternyata tidak bisa mengikuti AN, tidak bisa mencetak data di BioAN-nya. Nah, kami balai itu kan tidak ada akses untuk melihat progres begitu ya, Mas Hendra, untuk melihat progres aksesnya hanya di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, 2 SMK ini berkoordinasi kepada kami, sudah kami sampaikan kepada dinas, namun sampai juga ke Mas Yoga ya, kami koordinasikan ke Mas Yoga yang menangani terkait asesmen nasional. Nah, 2 SMK ini ternyata dinyatakan tidak bersedia mengikuti AN, padahal tidak seperti itu dari pengakuan sekolahnya. Nah, ini kan karena tidak bisa, progresnya itu tidak bisa kami, aksesnya tidak ada, jadi sebelum mencetak BioAN itu juga balai kan tidak bisa ada tindak lanjut gitu ya, Mas Hendra. Mungkin ke depannya untuk AN balai juga diberi akses gitu untuk melihat progres terkait dengan asesmen nasional. Tapi kemarin Mas Yoga sudah menyampaikan kepada kami bahwa 2 SMK itu bisa mengikuti AN nanti di Sapu Jagat ya, yang akhir November tadi yang sampai disampaikan oleh Bu Ning. Ya, terima kasih Pak Hendra, mungkin itu dari BBL. Baik, terima kasih Bu Yani. Berarti ada kasus ya Bu ya. Teman-teman SMK tadi bisa menyimak kasus yang disampaikan oleh Bu Yani yang tadi ya. Iya, cuma itu tadi kan sempat terputus ya. Satu SMK di Padang Sidempuan dan satu lagi dari mana, Mas? Itu dua-duanya masih kami temukan di Sidempuan gitu. Padahal kebetulan memang kegiatannya tidak AN lagi, terasa tadi itu puting, tapi kami menemukan kasus itu di saat AN sudah selesai. Iya. Spesifiknya SMK berapa ya, Mbak Yani? SMK Namira Husada dan juga SMK Merpati Nusantara. Oh, swasta semua ya? Ya, dua-duanya swasta. Dan sampai sekarang tuh masih minta, saking excitednya Boning ingin ikut AN, selalu kontak kepada kami bahwa mohon dibantu untuk bisa ngikutin AN tahun ini. Iya. Nanti didorong aja Mbak Yani di Sapu Jagatnya kan nanti akhir November ya. Ya, sudah disampaikan. Jadi mungkin tidak hanya 2 itu yang bermasalah, Ya, petik bermasalah, tetapi juga yang lain-lain yang di bawah 85% dan yang mungkin ada juga yang belum mengikuti. Jadi mohon bantuannya untuk mendorong mereka. Ya. Terima kasih laporannya Mbak Yani. Ya, sama-sama Bu Ning. Baik, terima kasih Bu Ning. Bu Yani, berarti tadi yang Namira Husada itu swasta ya? Benar Mas Hendra, swasta dua-duanya. Namira Husada dan Merpati Nusantara. Ya. Oke, baik. Berarti nanti sekali di sweeping lagi apa namanya? Ya, di sweeping yang sisanya ya. Tadi info dari Bu Ning yang kurang dari 85% ya Bu ya? Iya, betul. Iya, baik. Iya. Terima kasih Bu Yani, Bu Ning. Ini karena waktunya juga terbatas ya, kita perlu juga. Oh, oke. Baik, silakan Pak Widi. Ya, Ibu Bapak mohon izin menginfokan karena Mas Yoga sedang ada tugas belajar, maka untuk selanjutnya kegiatan asesmen nasional dan sebagainya ini nanti Bu Ning yang penjawabnya dari Direktorat SMK. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Widi atas informasi yang berharga nih. Berarti Mas Yoga sementara digantikan oleh Buning ya Pak ya? Betul, betul Eh, Mas Hendra. ya, berarti Bapak Ibu dari Balai untuk koordinasi lebih lanjut dengan Data SMK berkaitan dengan AN ini dapat berkoordinasi dengan Buning. Mohon izin terkait dengan waktu yang terbatas, kita beralih ke eh, paparannya dari Direktorat Mitras. Pak Sulis, apakah sudah siap? Ya Pak, siap Pak. Ya, silakan Pak Sulis. Ya terima kasih Pak Hendra, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon izin mungkin saya coba untuk mempersingkat waktu karena juga saya harus segera berangkat ke bandara. Mohon izin untuk share screen tentang kondisi tracer study sampai dengan hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita setiap minggu, setiap hari Kamis setelah secara rutin melaksanakan rapat rutin ya anggota Pokja Tracer Study yang kami bentuk dengan anggota dari Balai Besar, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi serta unsur dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, Bapak dan Ibu, sampai dengan minggu ini ya, ini data yang kami download tanggal 18 Oktober, jadi hari Rabu yang lalu, jam 21.41, ini adalah progres untuk SMK yang telah login dan mengisi angket. Jadi ini menunjukkan SMK yang telah mengetahui informasi tentang tracer study. Jadi mengetahui informasi itu ya berarti satu sudah membaca, sudah mendengar atau mengetahui tentang tracer study, membaca pedoman, kemudian mengetahui link tracer study, login, dan mengisi 6 pertanyaan atau 5 atau 6 pertanyaan bagi SMK supaya mereka nanti mendapatkan dashboard dan kemudian mendapatkan data-data lulusannya untuk lulusan SMK tahun 2022. Nah ini gambarannya Bapak dan Ibu, 3 besar Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh SMK sudah mengetahui, sudah login dan mendapatkan dashboard. Sementara untuk Provinsi Papua Pegunungan, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua Tengah, Sulawesi Tenggara, itu kurang dari separuh SMK-SMK mengetahui. Gitu ya. Jadi hanya sedikit, atau 49 untuk Sulawesi Tenggara, 49% SMK di sana mengetahui tentang tracer study. Ini adalah kondisi yang kita miliki untuk minggu ini. Kemudian dari sisi alumni yang mengisi, yang merespon Bapak dan Ibu, untuk Kepulauan Bangka Belitung sudah 83,8%, Sumatera Utara ini juga bagus sekali. Terima kasih Pak Nelson. Ini 83,1% dari target sebesar 99.117 orang lulusan. Kemudian yang masih progresnya masih belum banyak itu dari Papua Pegunungan ya, Provinsi Papua Pegunungan. Ini selama berminggu-minggu tidak bergerak, ini 0,1%. Kemudian Papua Tengah 4,2%. Maluku Utara dan Nusa Tenggara ini masih seperti tahun lalu, progresnya ini masih sama-sama ya, 9,2% dan 14,1% untuk Nusa Tenggara Timur untuk lulusan yang mengisi. Nah target kami kan sebenarnya angkanya itu minimal 40% ya untuk kita bisa olah datanya untuk menunjukkan minimal menunjukkan informasi atau kondisi provinsi masing-masing. Tapi kita masih punya waktu seminggu dan kami beserta tim setiap hari mulai
minggu ini itu mengagendakan pertemuan secara langsung mengundang SMK-SMK yang belum merespon. Jadi berdasarkan data di slide pertama ini, kami mengundang SMK-SMK ini secara daring gitu ya, kami informasikan secara langsung melalui Zoom. Dan alasan sementara ini ya, yang pertemuan kami minggu ini, mereka tidak tahu. Jadi mereka yang kami undang, kami belum mengetahui, kami belum tahu di mana link yang bisa kami isi. Rata-rata pertanyaannya adalah itu. Dan sekaligus ketika kami mengundang, kami langsung dampingi untuk login. Jadi ketika SMK login itu sebenarnya mereka berarti sudah ada upaya untuk menghubungi alumninya. Nah, kemudian khusus untuk SMK-SMK di Papua kita sudah buatkan dashboard untuk kabupaten kota. Kondisinya seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk SMK yang login, sebenarnya SMK yang ada di sana tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi misalnya di Kabupaten Kerom ini ada 3 SMK, semuanya sudah mengisi. Lewondama ada 2, semua sudah mengisi. Pegunungan Bintang ada 1 SMK dan sudah mengisi. Memberamo Raya 1 SMK sudah mengisi. Kota Jayapura 15 SMK, 93% mengisi. Dan seterusnya kita sudah identifikasi ini di beberapa daerah, terutama di pegunungan ini nampaknya belum login untuk mengisi angket atau untuk mendapatkan dashboard. Kemudian untuk yang tadi itu, ini kok datanya sama ya? Ya, untuk siswa nampaknya juga mirip-mirip ya progresnya. Jadi nanti akan coba nanti saya tampilkan. Kemarin sudah ada poster yang kami bagikan ke beberapa WA group, dan ini adalah progres mingguan kami. Jadi sampai dengan akhir minggu ini ya, sampai dengan tanggal 19 Oktober kemarin, progres mingguan dari minggu lalu sampai dengan minggu ini, SMK yang mengisi ini progresnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada peningkatan jumlah SMK yang mengisi, jadi provinsi DIY itu 5% lah. Jadi yang tertinggi itu responnya 5%. Dan kita sudah melakukan rapat dengan provinsi-provinsi yang memiliki kantor cabang dinas secara langsung, terutama di Pulau Jawa. Kita sudah mengundang dan mendapatkan komitmen, tetapi nampaknya masih kurang ya, ini masih karena progresnya ini masih rata-rata yang di Pulau Jawa ini, contoh Jawa Timur 2,4%, Jawa Tengah 2,4%. Ini nampaknya masih kurang memuaskan meskipun kita sudah bertemu langsung dengan mereka. Nah, kemudian ini juga proses peningkatan alumni yang mengisi ini juga progresnya masih di bawah 20% gitu ya, rata-rata 10%-an peningkatan alumni yang mengisi angket tracer study selama seminggu ini. Jadi rencananya akhir minggu ini Bapak dan Ibu kita akan mengundang secara luring Pokja, seluruh anggota Pokja. Jadi kalau misalnya di provinsi itu anggotanya adalah kepala bidang SMK, kemudian 1 orang operator yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian ada juga utusan dari Balai Besar yang memantau progres tracer study ini. Rencananya akhir minggu depan kita akan undang untuk bertemu mengevaluasi hasil tracer study, kemudian untuk menentukan kesepakatan langkah-langkah yang akan kita lakukan supaya maksimal pada bulan November atau awal Desember kita bisa memiliki target tertentu untuk tracer study ini. Demikian Pak Hendra, laporan singkat
tracer study dari kami. Untuk berikutnya, kami mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Sulis atas paparannya. Artinya dari tracer study itu intinya adalah yang telah login dan yang mengisi angket ya Pak Sulis ya. Ya, Nah ini berarti kita bisa mencermati terkait dengan partisipasi dan kualitasnya ya. Ya silakan mungkin dari Ibu dan Bapak Balai untuk sama-sama kita mencermatinya. Mungkin dari Balai Senbud. Ibu Bapak dari Balai Senbud, Bu Ning, silakan. Atau yang belum menyampaikan, yang belum mencermati dari paparan kita dari balai yang lain. BMTI. Baik, Ya, silakan Pak Yanto. ya terima kasih Pak Mas Hendra. Untuk BMTI sendiri terkait dengan tracer study ini sudah melakukan beberapa hal. Pak Hendra, mungkin Pak Sulis juga kami undang sebagai narasumber waktu itu. Jadi kami melaksanakan sosialisasi melalui berbagai cara. Pertama melalui media sosial kami, Pak. Kemudian ada juga disisipkan ketika ada pelatihan guru, kepala sekolah, perencanaan berbasis data, kemudian saat PKP juga saat rapor itu senantiasa kami informasikan kepada pihak sekolah maupun dinas untuk mengisi tracer study tersebut. Kemudian juga kami juga berusaha mengumumkan terkait tracer study itu di WA status kami juga supaya setiap yang melihat tim BMTI di status WA-nya bergerak untuk isi terkait dengan tracer study tersebut. Kemudian juga kami juga buat video ya, karena tadi Pak Sulis menyampaikan kadang mereka itu belum tahu atau tidak tahu cara pengisiannya. Kami juga khusus membuat video yang disebar melalui media-media sosial kami, Pak. Ada Instagram, kemudian ada Facebook juga, Twitter juga kami coba upayakan untuk itu. Kemudian untuk pendampingannya, BMT sendiri sudah melakukan beberapa hal. Pertama, mengadakan workshop untuk percepatan capaian tracer study itu di bulan September kemarin, di tanggal 18 sampai 20 September. Kemudian juga melakukan pendampingan percepatan capaian tracer study khusus untuk Provinsi Jabar, karena disinyalir Jabar itu banyak ya Pak Sulis ya yang belum mengisi, sehingga kami khusus mengundang di Provinsi Jabar itu di tanggal 20 sampai 21 September 2023. Selain itu juga kami melaksanakan pendampingan juga melalui WA Group, Pak. WA Group PAC Tracer Study di KCD maupun di distrik provinsi. Kemudian selain dari pendampingan, kami juga mencoba melaksanakan MONEP ya. MONEP itu dilaksanakan dengan cara memantau capaian data tracer study yang ada di balai secara berkala, kemudian juga memantau data capaian per provinsi juga secara berkala. Kemudian kami juga mencoba untuk berkoordinasi dengan PIC masing-masing provinsi tentang capaian dan percepatan dari tracer study ini, dan juga menginformasikan hasil capaian tracer study juga dalam WA group kami, dan juga kami mengadakan Zoom meeting terkait dengan monitoring ini. Barangkali itu Mas Hendra yang dilakukan oleh BMTI juga Pak Sulis terkait dengan tracer study ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yanto. Berarti sudah dicoba ya Pak Yanto ya, melalui media sosial ketika pelatihan guru dan Kepsek, pada acara perencanaan berbasis data ataupun pada rakor ya Pak. Ya, pokoknya berbagai kesempatan ya. kami coba melakukan itu Pak. Ya, mungkin juga ini bisa kita rencanakan ya Pak Sulis ya, terkait dengan
tracer study ini dibuat bagaimana bisa sistematis, terukur dan masif ya Pak ya, atau STM Pak. Ya Pak. Ya. Dari balai yang lain silakan yang ingin berpartisipasi. Mohon izin Pak dari BUE Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Terkait tracer study ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kita datang ke Capdin binaan kita di 5 provinsi. Kemudian kita laksanakan, informasikan terkait yang pertama yaitu IKM di platform Merdeka Mengajar, kemudian ada PBD, kemudian tidak lupa tracer study. Bahwasanya tracer study kan 31 Oktober terakhir, jadi kita tunjukkan data-data sekolah-sekolah itu kita tunjukkan semua, biar apa ya istilahnya, biar ada rasa loh ternyata kok belum seperti itu. Nah itu kita kasihkan ke pengawas, istilahnya clue-cluenya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian sharing dari beberapa sekolah yang kita undang di masing-masing Capdin, caranya bagaimana, yang nilainya tinggi, yang nilainya rendah itu kekurangannya apa, masalahnya apa, sehingga nanti mereka bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dengan sharing itu mereka memberikan trik-trik Pak untuk percepatan itu sudah diberikan. Salah satunya yaitu WA group, kemudian dari satu kelas itu diceklisti nama-nama yang sudah, nama-nama yang belum. Kemudian ada sampai yang gurunya itu menelpon Pak bahwa kenapa ini artinya dibantu mengisikan tapi dia ditelepon, Mas ini pertanyaan ini jawabnya apa, pertanyaan ini jawabnya apa, sampai seperti itu, sehingga betul-betul care gurunya. Kemudian ada juga kawannya, ada juga mungkin keluarganya, adiknya atau apa yang sekolah di tempat itu, akhirnya dia persentasenya bisa naik di atas 80% Pak. Itu mungkin triknya yang perlu kita kembangkan seperti itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Ini saya juga jadi baru tahu Pak Arief bahwa ada Capdin binaan ya Pak ya. Ya, jadi kita kan Pak terjun di berapa 5 provinsi di Jawa Timur aja ada 38 Capdin ya, sehingga betul-betul kita kumpulkan, kita tunjukkan data-datanya. Ternyata Capdinnya juga baru tahu, pengawasnya juga baru tahu. Akhirnya apa yang password detect kita itu di balik 6 1 2 3 4 5 6 kita tunjukkan ini Pak. Jadi kan bisa lihat, bisa kontrol, bisa monitor. Monggo ini sekolah-sekolah yang belum, tolong bisa di istilahnya apa, di telepon atau di apa seperti itu, sehingga betul-betul mereka nanti naik. Jadi kalau dari balai langsung kan kesulitan Pak, tapi kalau sudah dari pengawas atau mungkin dari Capdin yang nelpon kan mungkin sekolahnya rada izin, rada sungkan itu Pak. Itu Iya. Itu mungkin trik dari kami Pak, dan alhamdulillah kita melakukan pendampingan ini di minggu kemarin, minggu ini juga, minggu depan juga. Ini insya Allah nanti kita harapkan di akhir Oktober persentasenya sudah bisa di atas 70% gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya baik Pak. Ya, berarti memang bisa diadaptasikan juga di tempat yang lain ya dengan cara seperti itu ya Pak ya. Ya Pak. Artinya kita optimalkan peran pengawas di situ Pak. Oke, baik Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih Pak. Monggo dilanjut. Baik. Ibu dan Bapak yang lain jika memang masih ada. Dari Seni Budaya Pak. Oh baik Bu Ning, silakan Bu Ning. Iya, terima kasih Pak, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Untuk terkait tracer study itu dari Seni Budaya kita berupaya mulai dari pendampingan secara luring, itu baik asesmen nasional maupun tracer study itu kita jadikan salah satu materinya Pak. Jadi masuk di yang perencanaan berbasis data Pak. Jadi pada waktu pendampingan perencanaan berbasis data itu untuk yang pendampingan secara luring kita sudah yang daring pun kita sudah mensosialisasikan terkait asesmen nasional, dan pada waktu karena tracer study agak di belakang, jadi di pendampingan luring kita masukkan di
kegiatan pendampingan secara luring untuk yang tracer study ini di seluruh sekolah-sekolah yang kita datangi. Di samping itu Pak, kita kan juga pada waktu pendampingan kita mengundang juga menggandeng pengawas SMK di setiap kabupaten kota. Nah itu kita juga setiap seminggu sekali kita lakukan download update data progres tracer study itu dan kita share kepada pengawas di 3 provinsi itu. Kita mohon untuk mendorong, mencermati sekolah-sekolah binaannya untuk ini mengawal dan mendorong tracer study ini. Dan itu tiap minggu kita update, di situ kita berikan linknya, jadi Bapak Ibu pengawas itu juga bisa mencermati sekolah-sekolah mana saja yang masih di bawah. Namun memang hasilnya itu memang belum ini ya Pak, belum sesuai yang diharapkan. Selain itu juga kita share untuk progres tracer tadi itu di kelas-kelas pada waktu daring itu Pak. Jadi pada waktu pendampingan secara daring kita bagi ke dalam 56 kelas dan untuk 3 provinsi itu kita setiap fasilitator kita minta share ke sekolah masing-masing. Itu Pak dari seni budaya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Ning. Memang tadi sudah juga teraplikasikan ya Bu ya, dengan kegiatan PBD maupun pendampingan secara daring ataupun luring dengan Kapota. Ya, memang mungkin hal-hal yang baik ini harus diulang-ulang terus ya Bapak dan Ibu ya. Ya, termasuk ini Bapak Ibu, termasuk pada waktu Monef yang kemarin itu kita itu Monefnya termasuk keterlaksanaan PBD-nya, kemudian pelaksanaan AN-nya, meskipun Monef AN itu kita belum bisa menggunakan format secara online itu, tapi kita memantau secara umum di instrumen kami juga Monef tracer study-nya untuk Monefnya di PBD itu. Jadi include 3 itu kita masukkan di PBD. Iya. Itu Pak. Ya, baik Bu Ning. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu, iya Pak Madin. Oke, Pak Madin, mohon maaf waktunya tidak lama ya Pak ya, karena kita mau beralih ke Sulingjar Pak. Silakan Pak Madin. Langsung aja kalau begitu. Prinsipnya pelaksanaan tracer study relatif sama dengan asesmen nasional untuk di Balai. Kami memasukkan materi di setiap kegiatan. Kalau di data sekolah di binaan kami itu sudah lebih dari 700. Tetapi hasilnya seperti itu. Ini yang paling miris Pak. Saya tidak tahu bagaimana memperbaiki nanti. Contoh, kami koordinasi bersama dengan dinas provinsi seluruhnya, ada bahkan pengawas sekolah. Pada saat yang sama, kami beritahu tentang tracer study untuk asesmen nasional, termasuk eksplorasi rekor pendidikan. Saat itu cabang dinas, karena kepala dinas ada langsung nelpon semua. Oke. Tapi ternyata setelah kita tunggu kemudian 1 minggu 2 minggu, gitu ternyata belum optimal sampai beneran. Sehingga memang perlu dilakukan secara sistemik untuk tracer study dan saya rasa itu menjadi penting untuk kita semua di Balai karena kita agak belakangan memang untuk merespon. Padahal tracer study ini justru SMK yang betul-betul punya gawe, termasuk di akreditasi sekolah itu satu pertanyaan tentang tracer study Pak. Sehingga kalau itu tidak baik maka berakibat ke akreditasinya juga menjadi tidak baik. Sehingga perlu upaya yang lebih dibanding dengan yang sudah-sudah. Terima kasih Pak. Baik Pak Madin, terima kasih ya atas masukannya. Berkaitan dengan tracer study, mohon maaf ini bisa kita akhiri dulu sampai di sini. Jika memang masih ada diskusi, kita ada WhatsApp group, mungkin bisa kita lanjutkan, kita diskusikan dengan dengan lebih cermat lagi, lebih berbahagia lagi, sehingga tracer study itu tidak hanya dapat urgensinya, tapi dapat kita viralkan. Oke, sekarang ke Pak Ahmad Fadilah dari DIT SMK.
ingin menyampaikan berkaitan dengan Sulingjar. Silakan Pak Ahmad Fadilah. Baik, terima kasih Pak Indra. Izin Bapak Ibu menyampaikan update terkait dengan rapor pendidikan dan juga perencanaan basis data tadi. Mohon maaf Pak Indra, kalau untuk Sulingjar nanti mungkin Pak Widi dan Buning. Terkait update dari rapor pendidikan dan juga PBD Bapak Ibu, per tanggal 10 Oktober kemarin, Direktorat SMK sudah mengeluarkan SE terkait pemanfaatan rapor, sehingga hal itu bertujuan untuk menambah atau meningkatkan nilai eksplorasi di rapor pendidikannya. Kemudian rencananya di bulan November nanti, kami dari Direktorat SMK juga akan mengadakan pendampingan. Kalau pendampingan ini langsung menyasar di kabupaten kota, di mana untuk kriteria dari sekolah yang didampingi pasti yang pertama belum login rapor pendidikan atau belum memanfaatkan rapor pendidikan, kemudian yang nilainya rendah, selain itu juga yang belum eksplorasi. Untuk setiap lokusnya nanti ada 20 SMK. Kemudian terkait dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Balai atau alur dari PBD sendiri, TOT sudah dilaksanakan oleh Direktorat SMK, IHT masing-masing Balai sudah melaksanakan, sosialisasi juga sudah selesai, supervisi dan pendampingan ini masih ada yang berjalan. Mungkin nanti izin Bapak Ibu dari Balai untuk progress report dari pendampingannya, berapa yang sasarannya dan terkait dengan bagaimana progresnya, apakah memang sudah login sampai dengan explore dan selanjutnya itu mohon nanti dapat dikasih reportnya. Kemudian untuk yang terakhir nanti ada monitoring dan evaluasi. Kemudian terkait informasi dari rapor pendidikan di tahun 2024 nantinya. Rapor 2024 Bapak Ibu rencana akan rilis di bulan Februari. Hal ini karena untuk penyesuaian di perencanaan daerah. Karena perencanaan daerah itu di era Kotek sudah dimulai di bulan Februari. Harapannya Bapak Ibu nanti dari Balai sebelum rapor satuan pendidikan keluar, di rapor daerah nanti Bapak Ibu juga mendampingi masing-masing provinsi untuk dapat memasukkan anggaran di pendidikan SMK-nya di APBD daerahnya. Seperti itu. Itu terkait dengan rapor pendidikan 2024. Selanjutnya, Direktorat SMK sudah mencoba untuk membuat dashboard singkat Bapak Ibu terkait dengan aktivitas pemanfaatan rapor. Nah, di sini terlihat beberapa daerah yang masih kuning. Ini adalah indeks dari yang pertama dari login, itu nilainya 0,5, kemudian ekspor dan juga unduh itu 0,25, 0,25. Sehingga menghasilkan data yang masih beberapa provinsi ini terkait warna kuning, ketika dicek lagi ternyata nilai eksplorasinya masih rendah Bapak Ibu. Mohon nanti dapat dibantu lagi untuk meningkatkan login dan juga eksplorasinya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di ini alamatnya smkpk.ditpsmk.net/peta. Ini datanya update per 3 hari sekali Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir terkait dengan lini masa rapor 2024 terkait dimulai dengan data asesmen nasional sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Buning bahwa sudah dilaksanakan, dan nanti di bulan November akan ada ataupun Desember nanti akan ada AN penjadwalan ulang sapu jagatnya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu untuk yang sekolah yang belum melaksanakan ini dapat bimbing untuk dapat mengikuti asesmen nasional. Kedua terkait dengan tracer study sudah dilakukan sama Pak Tulis tadi. Dan terkait timeline dari rapor pendidikan untuk yang terbaru Bapak Ibu, karena penyesuaian dengan Arkas 4 saat ini, di mana Arkas 4 saat ini adalah mata anggarannya atau kode sub kegiatannya itu telah berubah semuanya, sehingga benahi yang ada di rapor pendidikan 2023 nantinya akan ada perubahan
di rapor 2024 karena penyesuaian dengan Arkas 4-nya ini. Di mana dari kurang lebih 430 subkegiatan itu dipersingkat lagi atau disesuaikan hanya menjadi 142 sampai dengan 150 untuk SMK. Jadi ini ada penyesuaian terkait dengan mata anggaran. Namun tidak perlu khawatir Bapak Ibu, terkait penyesuaian itu nanti akan langsung otomatis masuk di dalam unduhan Excel-nya. Di mana di Excel nanti ada satu sheet khusus perubahan Arkas dari 2023 ke 2024. Jadi nanti ada petunjuknya di dalam unduhannya. Itu terkait rapor dan juga PBD-nya. Informasi terbaru seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fadilah atas paparannya. Rekan-rekan Direktorat SMK, apakah ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 7 menit untuk mendalami materi dari Mas Ahmad Fadilah berkaitan dengan suling jar. Silakan Ibu dan Bapak dari Balai. Mungkin dari Bispar ada yang ingin menanggapi? Pak Mardin, monggo. Cuma memohon Mas Ahmadnya kalau perubahan-perubahan itu seperti yang terlompat nanti dikirim di grup supaya kita, karena ini kan masih berlanjut, kami akan minggu depan kan akan melaksanakan monet untuk PBD, jadi supaya kita pakai yang terbaru nanti dari perubahan itu. Makasih Mas Ahmad. Atau mungkin ini yang dikirim Mas Ahmad, ini saya lihat ada link yang dikirim. Oh, oke. Beda Pak. Baik. Kalau untuk yang terkait perubahan tadi ini masih di tim pengembang, di tim Buktek. Tapi saya ada untuk file yang memang ada perubahannya. Seperti itu sebagai acuannya saja nanti Pak. Tapi kalau untuk fixnya ini masih dalam pengembangan dari tim Buktek. Oke. Mohon maaf sebelumnya Mas Ahmad Fadilah, itu yang mengisi dashboard yang SMKPK di smk.id itu tuh siapa ya Mas ya? Itu kami mirroring dari adoption rapor pendidikan Pak. Jadi otomatis itu nanti. Jadi tidak ada isian manual, tapi ketika sekolah membuka rapor, sejauh mana sekolah itu memanfaatkan rapornya, mulai dari eksplorasi atau untuk Baik. Excelnya itu langsung kita potret di situ. Jadi mirroring ya? Iya. Jadi tidak perlu juga di verbal ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Monggo tadi siapa Bu Sarah dari Bispar? Ya, izin Pak Baik, Hendra. silakan. Ya Bu. Terkait suling jar mungkin yang saya tanyakan untuk melihat di dashboard suling jar itu kan sudah ada provinsinya ya, tapi kita tidak bisa melihat sekolah-sekolah mana yang belum mengisi gitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk mendorong sekolah kalau kita tidak tahu nama-nama sekolahnya? Itu saja mungkin pertanyaan saya ke Pak Ahmad. Terima kasih Pak Hendra. Oke, terima kasih Bu Nisa. Silakan Mas Ahmad. Ya, terima kasih Bu Sarah. Terkait dengan admin ataupun akun yang akan diberikan balai, kami sudah meminta ke tim terkait dengan dashboard tersebut. Tapi karena ini sudah mulai akhir, nanti bisa saya berikan Excel-nya saja Bu di grupnya. Saya kirim Excel-nya berapa sekolahnya yang sudah gurunya mengisi berapa persen, kepala sekolahnya berapa persen, nanti akan ada detailnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Iya, jelas ya Bu Nisa ya. Iya. Ya silakan dari Ibu Bapak Balai yang ingin mendalami suling jar yang disampaikan oleh Mas Ahmad. Mas Hendra, mohon izin untuk Ya, Bu Ning, silakan. Bapak dan Ibu. Jadi kami telah mengirim di chat surat edaran dari Beskap terkait dengan perpanjangan suling jar. Jadi suling jar untuk pengisiannya itu dimulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023. Jadi mohon
kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Itu aja Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ning sudah ada di kolom chat ya Ibu Bapak. Silakan untuk dapat mengunduhnya. Ya, silakan Ibu Bapak untuk dapat berpartisipasi lagi. Mas Hendra, izin. Halo? Iya Bu, Pak Alis silakan live Pak Alis. Siapa Iya, tadi? ini PBL Medan, Mas Oh iya Hendra. Bu Yani, silakan. Ini masih terkait Sulinjar karena beberapa waktu yang lalu ada keluhan dari beberapa SMK yang dari gurunya itu sudah merasa mengisi 100 sudah semua soal dijawab gitu. Semua surveinya sudah dijawab tapi statusnya belum 100%. Nah, itu gimana solusinya gitu. Semua semua soalnya sudah terisi tapi statusnya belum 100% gitu. Terus satu lagi itu di akunnya Balai, nah itu kan masih untuk kami, kalau kami itu masih bisa melihat progresnya Sumatera Utara saja ya, belum 6 provinsi gitu, masih diberikan untuk Sumatera Utara saja. Mungkin demikian, Mas Hendra, terima kasih. Baik Bu Yani, terima kasih. Ya, Ibu dan Bapak silakan, masih ada waktu 3 menit tersisa ini. Iya, ini kan sudah. Iya, Ibu Bapak, jika memang tidak ada lagi yang ingin mencermati, mungkin pertemuan kita Jumat yang sekarang ini bisa kita akhiri. Oke, terima kasih Pak. Ada acara juga. Oh, oke. Baik. Betul. Mohon maaf duluan liftnya. Iya. Oke, silakan Pak Madin. Ibu dan Bapak sekalian, dengan demikian kita akhiri pertemuan Jumatan kita, ya pertemuan mingguan untuk koordinasi vokasi antara tim pusat dan UPT Ditjen Vokasi. Yang kali ini kita membahas berkaitan dengan asesmen nasional, treasure study, dan Sulinjar. Mudah-mudahan tidak hanya kita dapat berpartisipasi, namun kita dapat meningkatkan kualitas dan juga relevansinya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu pada Jumatan edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Indra. Ya, semoga yang sakit diberi kesehatan. Iya. Ya. Saya tutup ya Pak ya, Bu ya. Jangan. Oh iya, boleh. Terima kasih Mas Hendra, izin live. Iya, silakan Bu.